Your Excellency Ban Ki-moon, former Secretary General of the United Nations, Your Excellency Danilo Touré, former President of Slovenia. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari China untuk Indonesia. Negara Tiongkok China pun kali ini diketahui baru saja menunjuk orang baru sebagai menteri luar negerinya, yaitu Mr. Qin Gang. Dan tak main-main bos. Walaupun baru ditunjuk, ternyata Menlu China ini pun akan langsung ke Indonesia. Bahkan negara kita Indonesia pun merupakan negara Asia pertama yang bakal disambanginya untuk menemui Pak Jokowi, Pak Luhut dan juga tentu saja rekan sejawatnya, yaitu Menlu Indonesia Ibu Retno Marsudi. Nah, lantas ada apakah gerangan tiba-tiba Menlu China ini mau datang ke Indonesia bos? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Baru-baru ini pihak Korea Selatan pun mengungkapkan rasa sangat senangnya atas dilakukannya pembayaran proyek KF21 oleh Indonesia bos. Bahkan baru-baru ini prototipe KF21 keempat dengan kursi tandem alias kursi ganda pun juga sudah berhasil diterbangkan. Nah, lantas bagaimanakah pernyataan lengkap pihak Korea Selatan tentang Indonesia kali ini? Dan seperti apakah kecanggihan dari prototipe keempat KF21 kursi tandem alias kursi ganda ini? Setelah ini kita bahas bosku. Dan terakhir berita mantap ketiga datang dari Indonesia yang ternyata kembali menambah jumlah armada bantuan ke negara Turki dan Suriah sebanyak 140 ton bantuan logistik. Dah, bantuan apa sajakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, berita pertama datang dari China untuk Indonesia. Pemerintah negara Tiongkok China pun telah menunjuk menteri luar negeri yang baru bos, yaitu Mr. Qin Gang. Namun tak main-main, walaupun baru saja ditunjuk, ternyata beliau pun langsung menjadikan negara kita Indonesia sebagai negara pertama di Asia yang disambanginya bos. Dan hal ini pun pastinya bakal menunjukkan kedekatan hubungan Indonesia-China di antara negara-negara Asia. Dan biasanya kalau udah datang China, abis itu datang Mama Rika nih bos. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Menlu China ini pun dijadwalkan bertemu dengan Presiden Indonesia Pak Jokowi dalam kunjungannya ke Indonesia mulai hari ini tanggal 21 sampai dengan 23 Februari 2023 nanti bos. Selain itu dalam kunjungannya ini beliau pun juga akan bertemu dengan Koordinator Kerjasama Indonesia-China yang sekarang juga menjabat sebagai Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan rekan sejawatnya yaitu Menlu Ibu Retno Marsudi. Nah, di sini penasihat kebijakan luar negeri China yaitu Mr. Wang Yi pun mengharapkan bahwa kunjungan Menlu Qin ke Indonesia ini dapat mendorong dan mengonsolidasikan kerjasama strategis bilateral dan multilateral serta bermanfaat bagi komunitas China dan Indonesia pada masa-masa mendatang. Dan beliau pun juga berharap bahwa kerjasama China dengan Indonesia dan ASEAN dapat lebih erat lagi, terutama dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan persahabatan regional. Mantap jos. Oke, kemudian berita kedua datang dari Korea Selatan yang kini kabarnya sangat senang karena Indonesia telah membayar proyek KF21 dan bakal memperluas kerjasama baru di bidang pertahanan dengan Indonesia. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut, utamanya Reuters. Pada awalnya mewartakan bahwa kerjasama pertahanan antara Korea Selatan dan Indonesia akan diperluas lagi. Dan hal ini pun diungkapkan langsung oleh para diplomat dari kedua negara pada hari Jumat 16 Februari 2023 kemarin bos. Kemudian Direktur Jenderal Korea Selatan untuk urusan ASEAN dan Asia Tenggara yaitu Eun-hye Cecilia Chung di KBRI Seoul pun mengatakan bahwa proyek jet tempur KF21 ini memang memiliki beberapa kendala. Tapi saya kira proyek apapun dalam skala ini pasti akan mengalami beberapa masalah. Dan lanjut, beliau pun menegaskan bahwa kini pihaknya Korea Selatan merasa very happy alias sangat senang
karena kontribusi keuangan dari pihak Indonesia telah dilanjutkan alias dibayarkan pada tahun lalu bos, dan kami yakin ini akan terus berlanjut. Saya pikir kedua belah pihak berkomitmen dan tidak ada kata mundur dari inisiatif penting ini, ujar beliau. Nah, mantap jos nih bos. Dan baru-baru ini prototipe jet tempur KF-21 keempat kursi tandem juga sudah berhasil diterbangkan bos. Admin kutip dari Airspace Review, prototipe dengan kursi ganda ini pun akan digunakan untuk pengembangan dan pengoperasian sistem elektronik pesawat dan selanjutnya untuk pengoperasian drone-drone di masa depan, di mana pilot yang nantinya duduk di kursi belakang dapat melaksanakan misi peperangan udara elektronik dan dapat melakukan pengendalian drone. Nah, mantap jos. Hal ini pun mirip seperti rencana Pak Prabowo dulu bos, di mana beliau menyatakan bahwa ia ingin setiap pesawat tempur Indonesia masing-masing dikawal oleh 15 drone rudal yang dikendalikan oleh sang pilot. Mantap jos. Oke, kemudian berita ketiga yang tak kalah mantap. Baru-baru ini ternyata Indonesia pun telah menambah lagi bos armada bantuan baru ke negara Turki dan juga Suriah. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Pemberangkatan logistik bantuan ini pun dilepas langsung oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Selasa 21 Februari pagi tadi bos. Dan bantuan ini pun merupakan pengiriman bantuan logistik gelombang ketiga yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk para korban gempa di Turki dan juga Suriah. Bahkan Pak Jokowi mengatakan bahwa pengiriman bantuan logistik masih akan dilaksanakan untuk tahap berikutnya, yaitu tahap keempat alias gelombang keempat. Dan tak main-main bos. Bantuan gelombang ketiga ini pun sangat banyak karena berisi sebanyak 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik, sehingga untuk mengirimkannya pun harus dengan menggunakan 4 pesawat dari Garuda Indonesia. Nah, Presiden Indonesia Pak Jokowi pun mengatakan bahwa diplomasi kemanusiaan terus-menerus dilakukan oleh negara kita Indonesia. Pada pagi hari ini, kita akan mengirimkan 4 pesawat ke Turki dan Suriah yang berisi 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya yang diperlukan di sana, ujar Presiden Jokowi. Mantap jos. Semoga bantuan ini dapat banyak mendukung dan menolong rekan-rekan dan para korban dari negara Turki dan juga Suriah ya bos. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax Indo Magazines.